Setelah pengakuan Roy Suryo CS yang mengklaim ijazah Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah pembanding dari Universitas Gadjah Mada, kini muncul pengakuan dari politisi PDI Perjuangan Beator Suryadi yang menaruh curiga ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka Jakarta saat hendak maju dalam kontestasi Pilgub DKI tahun 2012. Sudah bersama saya di studio kami 2 narasumber untuk mendiskusikan hal ini. Yang pertama, penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, sekali lagi hadir di Kompas TV kali ini. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore. Terima kasih sudah mau hadir bersama kami, dan hadir pula bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan. Bung Andi, apa kabar? Baik, selamat sore Mas Tifal, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa Kompas Petang, semangat. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Saya spesifik ngomong soal proses hukum dulu. Sudah ada 50 saksi untuk 2 kasus yang mengadukan Anda. Soal pencemaran nama baik dan penghasutan dengan berita bohong. Anda sendiri sudah terima panggilan dari penyidik untuk diperiksa? Ya, secara maya sudah, tapi secara fisik belum. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja. Kan yang namanya orang laporan boleh, ya kan? Sah-sah saja. Perkara yang lapor nanti ternyata nggak punya legal standing, mengada-ada, ya, nah itu nanti lain soal, ya kan? Ini apa ini orang-orang ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, ya bikin capek Polda Metro aja gitu. Tapi kemudian apakah Anda punya bukti baru yang bakal menguatkan posisi Anda? Oh iya, enggak. Artinya gini, dari pelaporan aja kan sekarang kan clear kan? Ini pelaporan nggak ada hubungannya dengan yang kemarin ya gitu. Ini kan salah satu cara dari Joko Widodo untuk dia supaya nggak nunjukin ijazahnya. Ini trik yang trik yang licik aja kalau menurut saya. Ya, jadi dilaporkannya adalah menghasut, ya kan? Tapi mungkin pelapornya nggak baca kali ya, keputusan MK. Tapi nanti nggak apa-apa, bahwa MK itu sudah kemudian memutuskan bahwa pasal 160 KUHP itu hanya bisa kalau ada bukti delik materialnya. Jadi kalau hanya delik formil itu nggak ada korbannya, nggak ada yang terbukti menghasut ya. Misalnya menghasut itu gini, saya dilaporkan menghasut. Terus yang dituduhkan harus ada siapa yang terhasut, siapa? Mas Tifal misalnya. Mas Tifal misalnya tidak terbukti Mas Tifal itu terhasut, ya nggak bisa. Dan itu harus kalau kita misalnya menghasut untuk melawan negara. Nah, apakah Joko Widodo negara? Bukan juga kan? Terus pasal 28 itu juga kan clear kan? Undang-undang ITE apalagi. Saya membahas itu dari tidak ada sara, tidak ada ras yang kemudian dilawan. Nah, nggak apa-apa lah, biarin aja ya, ini lucu-lucuan aja. Anda meyakini sudah cukup responsifkah polisi soal ini? Mengingat sudah ada 50 saksi, tapi ini kan aduan udah sejak akhir April, tapi sampai sekarang belum ada status jelas lagi. Ya begini ya Mas Tifal, ya kalau kita lihat kan ini ada 6 LP, ya kan? 50 saksi, yang satu yang memang dari Pak Jokowi sendiri, yang lain kan dari relawan-relawan maupun simpatisan-simpatisan. Dan ini jelas, ini PMJ, Polda Metro Jaya ini benar-benar bagaimana bisa merampungkan ini secara terang benderang ya. Artinya barang bukti maupun saksi-saksi itu ya benar-benar diperiksa dengan baik ya sampai nanti masuk ke penyidikan kan seperti itu. Ya apa yang dikatakan Bang Roy ya kita lihat saja seperti apa. Ini kan versinya beliau. Tapi kan sesungguhnya menurut Anda masih ada celah tidak untuk memperdebatkan soal ijazah ini? Tidak perlu diperdebatkan. Kita ikuti saja kan semua ini sudah masuk ke mau masuk pro justisia kan, sudah masuk ke penyelidikan ini udah mau, menurut saya sudah tahap-tahap akhir. Ya kan? Tinggal disimpulkan oleh secara penyidik apakah ini perlu dinaikkan sebagai penyidikan atau perlu dikaji ulang kembali, kan kita serahkan kepada tim penyidik. Tapi kalau saya sih yakin itu akan maju ke penyidikan. Soal pernyataan Pak Beator beberapa waktu lalu, masalah ijazah Pak Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka. Masuk akal nggak sih sebetulnya? Mas, kalau saya ceritain dan pemirsa Kompas ceritain ini akan mendapatkan berita yang sangat hangat. Saya beberapa menit yang lalu itu baru saja dari Pasar Pramuka. Ngapain? Wah, banyak sekali cerita dari sana. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Tapi poin yang mau Anda kejar apa? Apakah benar pasar itu memang tempat untuk tujuan membuat ijazah yang kemudian ijazah palsu itu? Ya. Kemudian apakah masih ada orang-orang yang bisa bercerita soal ijazah aspal itu? Ya, jawabannya. Kemudian ada orang intelijen yang kemudian membentuk, masih ada nanti saksi-saksi yang akan mengungkap keterangan dari Pak Beator Suryadi. Tahan dulu di situ. Sorry, saya tahan dulu situ. Anda mungkin akan menjelaskan lagi. Kita jeda sebentar, kami segera kembali.